di satu kota di forum orasi politik, beliau menyampaikan, kalau misalnya saya hanya ingin menikmati masa tua saya pensiun, saya mungkin bisa tinggal di Eropa, di Inggris dan seterusnya dengan menikmati semua kemajuan bangsa-bangsa lain. Nah, selama ada aturannya, dan saya dengar memang sudah ada aturannya, tidak apa-apa Pak untuk kemudian didedikasikan juga untuk mengabdi di Danantara Pak. Nah, tadi yang penting adalah eksekusinya, produknya, ya, hasil dari eksekusi itu dan waktu Pak. Saya melihat nilai figur beliau, bahkan saya berinteraksi berkali-kali dengan beliau. Saya bilang ini orang harus diperjuangkan gitu. Kita berjumpa lagi di obrolan kita di edisi hari ini. Saya Maulana Esnarto, penyapa Anda lewat podcast kami. Dan tentu akan ada topik-topik aktual yang kita bahas lebih mendalam di edisi kali ini. Dan tentu Anda bisa menonton kami dan juga mendengarkan kami baik lewat platform digital di RRI Digital maupun di YouTube. Juga Anda bisa dengarkan di audio kami di RRI. Jadi jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI Play di Google Play Store dan juga di App Store. Kita hari ini akan bicara soal pembangunan nih, karena beberapa suara yang mungkin juga suka memberikan komentar, walaupun netizen itu di media sosial masih meragukan misalnya bagaimana arah kebijakan pembangunan pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Tagline atau hashtag kabur aja dulu, Indonesia gelap dan lain-lain itu masih tetap ada sebenarnya, walaupun tentu sebagai anak bangsa kita harus juga bisa melihat hal yang lebih jernih soal itu. Untuk itu saya akan ngobrol langsung dengan anggota Komisi 6 DPR RI yang juga politisi Partai Gerindra. Kita akan ngobrol banyak karena Komisi 6 DPR RI itu juga membawahi BUMN dan lain-lain, dan kita akan lebih bahas lebih jauh. Saya bersama dengan Pak Mulyadi. Siap. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Maulana. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak Pak. Tadi di awal kan saya udah ngobrol tuh ke audiens kita atau ke penonton kita bahwa hari ini susah di kalangan anak muda, tagline dan hashtag soal kabur aja dulu, meragukan pembangunan Pak Presiden Prabowo Subianto, atau masih ada yang coba mengomentari makan bergizi gratis dan sebagainya, walaupun memang sebenarnya kalau kita ingat, program makan bergizi gratis itu dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk di Tiongkok dan lain-lain. Prof. Stella juga pernah ngomong sebenarnya soal itu. Masih ada yang meragukan itu, tapi bagaimana misalnya wakil rakyat menanggapi, menyikapi tentang banyak orang coba untuk mempertanyakan kembali arah kebijakan pembangunan Pak Prabowo Subianto misalnya? Baik, terima kasih. Ini kesempatan luar biasa Pak Maulana untuk mengklarifikasi kepada masyarakat, khususnya di daerah pemilihan saya di Kabupaten Bogor Pak, bahwa kehadiran Pak Prabowo untuk memimpin bangsa ini untuk di periode 2024-2029 saya kira harus kita syukuri Pak. Kenapa? Karena secara pribadi saya kenal Pak Prabowo jauh sebelum ada Partai Gerindra, dan kemudian saya bertransformasi menjadi politisi Gerindra Pak. Kenapa? Karena interaksi saya dengan Pak Prabowo yang sekian lama itu, lebih dari 20 tahun, saya merasakan bahwa Pak Prabowo ini mungkin subjektif dulu ya sebelum mengenal ya. Pak Prabowo itu solusi untuk bangsa ini Pak. Ya, beliau sudah selesai dengan hidupnya, jiwa merah putihnya sudah sangat terklarifikasi. Dan dalam tanda petik Pak, ada statement yang beliau sampaikan, bahkan saya nangis Pak waktu saya memimpin Gerindra Jawa Barat. Beliau melakukan roadshow Prabowo menyapa Jawa Barat di satu kota di forum orasi politik. Beliau menyampaikan, kalau misalnya saya hanya ingin menikmati masa tua saya pensiun, saya mungkin bisa tinggal di Eropa, di Inggris dan seterusnya dengan menikmati semua kemajuan bangsa-bangsa lain. Tapi saya tidak rela kalau negeri ini kemudian di masa yang akan datang menjadi negara yang kekayaannya terus-menerus dikeruk oleh bangsa lain. Dan anak cucu Indonesia hanya menjadi kacung bangsa-bangsa lain. Pak Prabowo menyampaikan itu membuat saya yang kebetulan duduk di jajaran depan karena saya ketua Gerindra Jawa Barat, saya nangis Pak. Saya kaget, saya pikir saya berjuang karena ingin membantu Pak Prabowo membesarkan Partai Gerindra dan menjadikan beliau presiden. Tapi pada saat beliau membuat statement atau orasi seperti itu, saya nangis Pak. Kenapa? Loh, saya ternyata berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk anak cucu. Lalu beliau menyampaikanlah tentang paradok Indonesia. Beliau bikin itu mungkin jutaan eksemplar, beliau sebar seluruh Indonesia. Bagaimana Indonesia yang kaya raya, kemudian masyarakatnya tertinggal dan miskin dan seterusnya. Nah, dengan idealisme, niat baik, dan kompetensi serta jaringan yang beliau miliki, saya kira saya akhirnya all out Pak untuk memperjuangkan beliau supaya memimpin bangsa ini. Nah, kalau hari ini kemudian banyak stigma negatif tentang beliau,
Pak Prabowo sendiri bilang, saya ini bukan seperti Nabi Musa yang memiliki tongkat mukjizat gitu. Tiba-tiba belah laut kan? Ya kan? Beliau perlu proses, Betul. ya kan? Seperti misalnya banyak hal yang akhirnya terklarifikasi. Sebagai contoh misalnya, kenapa ada program efisiensi sampai teman-teman misalnya sekalipun di RRI kena dampaknya misalnya kan? Karena beliau suatu saat katanya berinteraksi dengan Menteri Keuangan. Kemudian beliau melihat secara acak pos APBN, Pak. Nah, beliau itu melihat satu program di Kementerian Pendidikan, nama programnya itu adalah Revolusi Mental. Beliau ingin tahu apa itu program Revolusi Mental. Ternyata pengadaan CCTV, Pak, untuk satu museum. Nilainya 20 miliar. Pak Prabowo kan kaget. Ini satu museum 20 miliar. 20 miliar? Hanya untuk pengadaan CCTV. Itu CCTV kayak apa tuh ya? Nah, itu pertanyaan yang sama Pak Prabowo sampaikan. Ini CCTV gila. apaan nih satu museum, atau museumnya seperti apa? Iya, betul. Iya kan? Dari situ itu menjadi pemicu dari Pak Prabowo untuk kemudian menyisir semua pengeluaran dan pos-pos pengajuan dari APBN. Ternyata terklarifikasi, Pak. Mohon maaf dengan segala hormat. Banyak terjadi hal-hal yang mohon maaf ini inefisiensi, pemborosan dan seterusnya. Dan pada saat itu ini sebuah revolusi yang luar biasa sebenarnya ketika Pak Prabowo menyatakan bahwa Menteri Keuangan langsung di bawah saya. Iya kan? Betul. Pada saat itu kita pikir bahwa Bu Sri Mulyani akan berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Tapi Pak Prabowo bilang Ibu Sri Mulyani akan langsung di bawah koordinasi saya sebagai presiden. Karena beliau juga harus mengklarifikasi. Orasi-orasi beliau di beberapa banyak kesempatan menyampaikan bahwa banyak kebocoran. Bahkan bisa tapi gini Pak, menarik apa yang disampaikan adik beliau sebenarnya, Pak Hasyim. Kalau presiden yang lain misalnya, atau siapapun pejabat di negara ini, ngelihat anggaran tuh cuma sampai satuan 3. Tapi Pak Prabowo tuh, abang gua tuh katanya, itu bisa ngelihat sampai satuan 9. Betul. Artinya, kan orang punya mindset bahwa Prabowo Subianto adalah orang yang tentara, patriot, perang dan sebagainya. Tapi hari ini secara pribadi saya bilang, oh beliau memang putra seorang bagaimana ekonomi dong kalau gitu. Sampai satuan 9. Betul. Jadi gini Pak, jadi saya sinkronkan lagi nih. Saya kemudian di periode sebelumnya di 2019-2024 saya dipercaya juga sebagai anggota Badan Anggaran, ya kan. Memang dalam konteks pengajuan di proses politik anggaran kita tidak detail seperti itu, Pak. Tapi saya menyampaikan pesan misalnya anggaran yang dikeluarkan paling tidak mengacu kepada 5 parameter saya bilang. Anggaran itu harus tepat sasaran, anggaran harus tepat waktu, tidak delay pembangunan dan seterusnya. Kemudian anggaran harus tepat anggaran itu sendiri, tidak membengkak ya. Kemudian stakeholder di daerah dilibatkan karena mereka yang tahu sebenarnya kebutuhan yang harus direalisasikan. Dan terakhir, buktikan produk dari setiap kebijakan dan anggaran itu betul-betul dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Jadi outcome-nya jelas. Jelas. Ada pengaruhnya kan? Betul. Karena saya cerita, saya ini dapil Kabupaten Bogor, tidak jauh dari ibu kota. Tapi kenapa pada saat saya kunjungan ke satu wilayah, ya katakan saya sebutlah di Kecamatan Citeureup, tiba-tiba ada masyarakat yang WA saya, minta tolong untuk bisa beli beras, karena katanya 3 hari tidak kebeli beras. Bayangkan kalau daerah itu di luar Jakarta, dan di luar kabarnya Jawa. Kabupaten Bogor itu salah satu wilayah yang stuntingnya cukup tinggi. Makanya Pak, jadi kan miris buat saya. Ya, dari situ Pak Prabowo kemudian cerita di rapat pimpinan nasional waktu itu, beliau mulai menyisir tuh. Ya, APBN. Nah, ini mungkin mengklarifikasi juga untuk teman-teman yang selama ini memang harus menjalankan amanah di setiap formasi melalui anggaran APBN. Ini efisiensi itu luar biasa, Pak. Mengklarifikasi, mohon maaf Pak ya, di level-level tertentu kan kita tidak tahu nih kok ada proyek-proyek ini segala macam. Nah, akhirnya itu mengklarifikasi pemborosan, kebocoran itu benar terjadi, Pak. Nah, dari situlah beliau langsung menyisir dan beliau bilang saat ini saya presiden yang bahagia, tidak berpikir hutang, tapi beliau ingin ada hasil efisiensi itu sekitar 306 triliun kalau tidak salah. Bayangkan angka sebesar ini kalau kita pakai untuk kemudian membangun, merehabilitasi sekolah seluruh Indonesia. Kan luar biasa kan. Tapi gini Pak, orang kan pasti akan membandingkan presiden satu ke presiden lain. Kita nggak bisa melepaskan diri bahwa sebenarnya presiden yang Prabowo akan dikomparasikan misalnya dengan Presiden Jokowi misalnya yang terdekat. Atau mungkin Presiden SBY gitu. Kan menariknya adalah Pak Jokowi dengan legasi infrastrukturnya gitu. Tiba-tiba Pak Prabowo muncul dengan makan bergizi gratisnya gitu. Nah, kita ingin tahu sebenarnya apa visi besar Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden Prabowo maksud saya, dengan makan bergizi gratis. Karena dipandang, oh kenapa nggak bangun infrastruktur ya? Kemudian beliau bukan tidak setuju IKN, tapi ada skala prioritas lainnya akan dilakukan. Apa sebenarnya arah
Atau bagaimana sebenarnya arah kebijakan dari pembangunannya Pak Prabowo Subianto? Itu beliau memiliki visi bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia yang siap di zaman kompetisi global, Pak. Ya. Maka SDM menjadi kata kunci bagaimana putra-putri terbaik Indonesia bisa bersaing di kompetisi global, Pak. Artinya apa? Mereka harus dipersiapkan. Pak Prabowo itu bukan mempersiapkan hanya anak-anak, Pak. Beliau berpikir bahwa anak cucu Indonesia itu harus sudah siap bersaing bahkan dari mulai usia kandungan, Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu hamil pun tetap difasilitasi untuk mendapatkan makanan siang bergizi ya, Pak. Nah, artinya apa? Concern beliau untuk pembangunan SDM untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia supaya mampu bersaing dan hidup di teknologi. Jadi sebenarnya arah kebijakannya Pak Presiden adalah investasi sumber daya manusia. Betul. Manusia Indonesia yang disiapkan. Ya, di samping memperbaiki, memperbaiki yang selama ini tidak prioritas, ada angka stunting segala macam, nah itu harus Tapi artinya bahwa Pak Presiden Prabowo itu memang bicara soal manusia kan. Betul. Intinya kan di situ sebenarnya. Nah ini kan mengklarifikasi juga sebenarnya kalau orang tanya apa yang menjadi visi pembangunan Pak Prabowo Subianto adalah visi membangun manusia Indonesia. Betul. Yang diyakini oleh Pak Prabowo bahwa kalau manusianya sudah terbangun, maka pembangunan apapun menjadi beres urusannya. Betul. Dan kami juga sebagai kader Gerindra, Pak, kami juga merasakan bahwa visi beliau untuk membangun sumber daya itu adalah jawaban Indonesia ke depan. Ya, kenapa? Ya, kita sekaya apapun, sehebat apapun, tanpa sumber daya yang memadai, kita hanya jadi penonton, Pak. Saya setuju sih. Bahkan, mohon maaf ya, kekayaan alam kita yang begitu banyak, kemudian ternyata yang mengeksplorasi, mengeksploitasi, melakukan, memanfaatkan itu, kita hanya jadi pegawai-pegawai yang, mohon maaf, low skill dan segala macam, Pak. Maka, beliau mengupgrading kompetensi sumber daya manusia itu melalui dari awal, Pak, persiapannya. Bagaimana nanti 10-20 tahun, saya ditugaskan, Pak, salah satu kader yang ditugaskan untuk studi banding, Pak. Kemana, Pak? Ke China, Pak. Ke Beijing. Saya dihadirkan untuk melihat bagaimana proses pemberian makan bergizi gratis itu di sekolah usia SD, SMP, SMP. Saya kesimpulan sederhana waktu itu pas saya lihat. Waduh, apa itu, Pak? Pantesan kita perolehan medali di Olimpiade kita kalah-kalah, Pak. Kenapa? Karena postur tubuh anak SD udah kayak SMP, SMP udah kayak SMA, SMA udah tinggi deh, Pak. Ternyata saya bilang caranya gimana, Pak? Pada saat kita nungguin nih jam istirahat anak-anak sekolah kan, pada saat jam istirahat mereka masuk ke kantin-kantin yang sudah tertata tempat duduknya, dan lebih hebatnya apa, Pak? Mohon maaf, Pak. Jadi tablet ini, Pak, hanya untuk men-scan wajah siswa. Setelah di-scan wajah siswa itu keluarlah, Pak, dia tinggi badan berapa, berat badan berapa, menu makanannya apa saja, kandungan kalori, vitamin segala macam, sudah segitu hebatnya direncanakan. Berarti GBK kalah. Saya langsung Face ID-nya GBK kalah. kalah. Nanti bisa diomongin ke Pak Erick Thohir maksudnya kan gitu. Ini canggih, Pak. Jadi canggih ya, betul. Itu sampai data personal, sampai konsumsi gizi, kalori dan sebagainya itu bisa para pelayan kantin itu sudah tahu, oh ini gizinya yang ini, makanan yang ini. Jadi mereka beda-beda, Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya kurang kalorinya bisa atau kurang gizi. Tapi ada Pak Prabowo memang sana juga, Pak, artinya setelah dia akan melakukan memulai program makan bergizi gratis ini, maka ujungnya sampai pada identifikasi personal gizi orang. Pasti, Pak. Beliau akan harus terdata dan teridentifikasi serta memudahkan lah untuk bagaimana beliau memonitor juga gitu nantinya. Sekarang saya akan masuk di Pak Mul yang di Komisi 6 DPR. Ini seru nih. Karena satu gebrakan Pak Presiden itu adalah Danantara, Pak. Siap. Ini pro kontra lah soal itu. Danantara. Ada yang memandang bahwa itu menghabis-habiskan anggaran, nggak ada gunanya dan sebagainya. Tapi satu sisi memang ada yang berpahaman bahwa negara-negara baju di dunia itu sebenarnya memiliki super company seperti Danantara. Misalnya Tiongkok punya 8 yang begitu. Kemudian Swedia punya 3 yang seperti itu. Amerika dan sebagainya. Jangan jauh-jauh lah, Malaysia, Singapura juga punya. Temaseknya dan sebagainya. Itu melakukan itu. Mungkin Bapak bisa jelaskan, karena memang ini di Komisi 6 DPR, BUMN kita, dengan adanya Danantara itu, apa yang coba dikatalis oleh pemerintah sebenarnya dengan ada Danantara, Pak? Ya. Nah ini, mohon maaf, komentar-komentar miring bahkan cenderung stigma negatif terhadap kehadiran Danantara, saya kira harus lebih bijak mensikapi. Kenapa? Karena
karya Pak Prabowo ini tentu sekali lagi beliau bagaimana memformulasikan setiap solusi bukan saja dalam konteks inti solusi, tapi waktu untuk merealisasikan solusi, mengeksekusi solusi itu, Pak. Nah, selama ini BUMN yang untung secara fundamental bagus dan seterusnya, semua didedikasikan setorannya masuk ke APBN, Pak, ya kan? Tapi kemudian dibentuklah Danantara seperti lembaga super holding untuk mengakomodir BUMN yang secara fundamental bagus. Nah, Danantara ini ke depan itu mungkin lebih jelas nanti bisa di searching tentang undang-undang APBN BUMN yang baru, Pak, ya. Nah, Danantara ini dihadirkan untuk bagaimana mengelola dividen-dividen yang perusahaan yang punya fundamental baik itu. Baik dalam konteks real sektor, ke depan mudah-mudahan ada payung hukum juga untuk portfolio sektor. Tapi ada apa dengan dividen-dividen selama ini? Apakah Pak Presiden melihat ada loss di dividen kita selama ini sehingga penghasilan negara lewat dividen, lewat BUMN itu memang nggak maksimal? Tadi saya sampaikan di awal. Jadi pada saat dividen itu disetorkan ke kas negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan, itu akan langsung menjadi paket penerimaan negara, termasuk dari pajak dan penerimaan non-pajak lainnya, Pak. Nah, lalu dana-dana itu kan akan masuk ke setiap ajuan-ajuan setiap kementerian, badan, dan lembaga, Pak. Ya kan? Maka dividen menjadi bagian dari sumber penerimaan APBN. Nah, dividen ini akhirnya kemudian kenapa dikelola oleh Danantara? Saya kira karena Presiden berharap ada solusi cepat untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang emergensi. Tidak lagi negara harus misalnya melakukan improvisasi mengelola dana penerimaan negara yang akhirnya, mohon maaf Pak, perlu proses, Pak. Perlu proses yang sifatnya ya persetujuan DPR segala macam, dibahas di di Banggar segala macam gitu kan, Pak. Nah, ini Pak Prabowo menyampaikan bahwa ini transparan. Bisa diaudit siapapun silahkan gitu kan. Tapi dana ini untuk kecepatan keputusan investasi, misalnya apa, Pak Prabowo punya program ketahanan energi, ketahanan pangan dan seterusnya. Kalau misalnya menunggu proses dari setiap kementerian untuk mendapatkan alokasi pelaksanaan eksekusi program-program ketahanan pangan, energi, air dan seterusnya itu mungkin perlu waktu, Pak. Bahkan angkanya tidak signifikan. Tapi pada saat ada Danantara, sekarang mereka mulai membuat pipeline bisnis atau proyek strategis untuk bagaimana melakukan percepatan misalnya tentang ketahanan pangan, ketahanan energi. Maka Danantara lah yang ditugaskan untuk mengeksekusi lebih cepat proyek-proyek strategis gitu, Pak. Gitu. Tidak lagi nunggu kucuran dari kementerian-kementerian yang harus berebut. Jadi sebenarnya Danantara itu memperpendek rantai birokrasi sehingga keputusan diambil akan lebih cepat. Betul. Dan itu sentimen para ahli dan segala macam tentang wah ini bahaya akan ada penyelewengan segala macam. Semua profesional, semua transparan dan semua sudah diatur bahwa itu bisa diaudit. Gitu. Tapi sebenarnya proyeksinya apakah memang Danantara itu akan punya efek langsung bisa kita rasakan atau sebenarnya masih butuh proses agak lama hingga sampai pada kestabilan tertentu misalnya. Sehingga kita memang memiliki super company yang memang state super company yang memang yang kita harapkan sebenarnya. Nah, dalam konteks aktivitas DPR hanya mengawasi, Pak. Tapi dalam konteks eksekusi, maka disitulah kita uji profesionalitas, kompetensi dari para profesional yang mengelola Danantara itu sendiri, Pak. Bagaimana dia misalnya membuat project proposal untuk mengakomodir defisit energi atau apapun, kemudian ketahanan pangan apapun, ya dia harus menyampaikan gitu. Program apa saja yang akan misalnya untuk segera diprioritaskan dan di backup untuk segera dieksekusi. Tapi ada sorotan juga soal mereka yang duduk di Danantara adalah mereka yang juga proposisi sebagai menteri kan. Ada Pak Dewan Penasehat misalnya, ada Dewan Pembina itu Pak Erick Thohir dan ada Pak Rosan juga di dalamnya di eksekutifnya. Betul. Bagaimana soal itu? Apakah tidak menimbulkan konflik of interest misalnya, Pak? Pada saat Danantara memang di-push untuk memang melakukan percepatan terhadap investasi yang memang berguna meningkatkan level ekonomi Indonesia sebenarnya. Itu pertanyaan yang sama di ruang rapat Komisi 6, Pak. Jadi artinya harus ada profesionalisme, ada fokus kan terhadap penugasan dan seterusnya. Nah, selama ada aturannya dan saya dengar memang sudah ada aturannya, tidak apa-apa, Pak, untuk kemudian didedikasikan juga untuk mengabdi di Danantara, Pak. Nah, tadi yang penting adalah eksekusinya, produknya, hasil dari eksekusi itu dan waktu, Pak. Kalau misalnya ternyata dalam prosesnya itu produknya tidak, ya mohon maaf lah, tidak maksimal, waktunya ternyata delay, apakah itu diidentifikasi gara-gara double jabatan atau apa, ya itu mungkin juga kita DPR akan mengingatkan bahwa itu harus fokus. Tapi Danantara itu, Pak, ada harapan lain orang terhadap Danantara sebenarnya.
Danantara akan menjadi sebuah sebuah institusi yang nantinya akan melakukan filter terhadap BUMN yang selama ini dalam tanda kutip gemuk banget. Sedangkan produktivitasnya nggak signifikan juga gitu. Apakah memang arahnya ke situ tuh Pak Mul? Bahwa akhirnya Danantara memang akan bisa misalnya melakukan review terhadap BUMN atau anak perusahaan BUMN yang memang nggak perform ya. Rupanya yang perform itu ini aja sebenarnya. Ya udah maksimalkan di sini karena memang itu sektor kita misalnya. Apakah sampai ke sana? Bisa Pak, karena paparannya waktu itu CEO Danantara yang datang ke ruang Komisi 6, dia menyampaikan Pak, misalnya ya mohon maaf ya, ada lintas transaksi antar BUMN itu sendiri misalnya kan, yang ternyata bisa dilaksanakan proses settlement di antara BUMN. Nah, gara-gara prosedur dan seterusnya, kemudian itu menjadi lambat. Contoh misalnya, banyak karya-karya yang mendapatkan penugasan untuk membangun infrastruktur dan seterusnya. Tapi kemudian menjadi kredit macet di bank-bank plat merah juga kan Pak ya. Akhirnya perusahaan BUMN karya-karya ini menjadi tidak bergerak. Itu kenapa? Isu yang baru banget tuh. Bahwa BUMN karya hari ini agak berat menghadapi tantangan kan gitu. Betul Pak. Kenapa? Karena kondisi fiskal, kondisi keuangan mereka yang sangat berat karena kewajiban dan seterusnya. Nah, pada saat itulah Danantara hadir untuk bagaimana menjembatani situasi-situasi prosedural tadi, sehingga bisa mempercepat recovery dari setiap BUMN yang seharusnya punya potensi untuk lebih maju. Tapi kan itu yang disalahkan Pak Prabowo juga misalnya. BUMN karya itu nggak jalan karena Pak Prabowo nggak fokus soal pembangunan infrastruktur, jalan tol, bangunan dan lain-lain. Itu fair nggak penilaian gitu sebenarnya? Gitu. Mohon maaf Pak, tidak fair. Kenapa? Karena kan hari ini karya-karya yang mungkin sedang sakit dan seterusnya kan, ya kita nggak bisa menyalahkan pemerintah lama Pak ya. Jadi artinya kan Pak Prabowo baru berkuasa lah, baru sekian bulan 150 hari gitu loh Pak. Nah, itu beliau harus membereskan itu semua Pak. Jadi tapi kan gini Pak, artinya bahwa saya nggak paham apakah mindset itu dikirimkan oleh memang orang yang bagaimana gitu ya, atau mungkin mayoritas kita memang akhirnya bisa berpikir bahwa BUMN itu hidupnya hanya dari proyek pemerintah. Artinya BUMN itu nggak cukup kreatif gitu untuk meng-create pekerjaan. Bahkan sehingga katanya kalau rugi pun dikirim PMN, pendapatan modal negara. Kita dengar tuh bahwa penyerahan modal negara udah. Saya banggar Pak, saya saksi betul itu. Di akhir-akhir tahun udah pasti akan ada PMN dan jumlahnya besar. Makanya orang berharap bahwa udahlah kalau memang nggak punya creativity, nggak punya kreativitas dan sebagainya, udah tutup aja. Lebih baik ya Danantara akan menjadi super holding yang luar biasa yang akhirnya tahu bagaimana memanfaatkan potensi dari BUMN kita. Betul, itu pendalaman itu saya sampaikan juga Pak di rapat dengan Wamen Wamen Menek BUMN Pak. Saya sampaikan ke depan itu ya saya kira BUMN yang tidak kreatif tadi kemudian hanya membebani, harus dibalikan dan diriset bahwa BUMN itu ya harus jadi profit center bukan cost center gitu. Iya betul. Kalau menjadi cost center ya likuidasi aja. Ngapain jadi beban? Ekonomi kan begitu ya Pak. Iya Pak. Ngapain jadi beban negara? Ngapain jadi beban negara? Nah maka kehadiran Danantara itu diharapkan menyehatkan kembali juga Pak sebenarnya BUMN yang ternyata punya kewajiban ke bank BUMN plat merah juga. Terserah misalnya konsep settlementnya apakah ada konsep debt to equity misalnya hutang jadi saham gitu kan, ya itu silakan saja Pak. Yang penting kami berharap dalam konteks DPR Pak ya, kami berharap bahwa kehadiran Danantara itu solusi Pak, bukan hanya sekedar legacy Pak. Tapi kan nggak mungkin sekelas Prabowo Subianto menghadirkan Danantara lewat mimpi konyol, kan nggak mungkin. Pasti perencanaan sudah lama Pak. Bahkan ide ini saya dengar justru dari ayahanda beliau. Dari Pak Mitro. Kan artinya bahwa memang siapa nggak kenal Pak Mitro loh. Bahwa hitung-hitungan dan faktualnya kan dijalankan oleh negara-negara superpower di negara di dunia kan gitu. Dan itu bekerja gitu. Dan hari ini kita menjadi salah satu yang terbesar Pak gitu kan. Itu menjadi menarik tuh kalau direspon positif lagi misalnya kunjungan beliau sekarang nih ke Timur Tengah. Tiba-tiba dari Qatar ikut mau masuk ke Danantara 2 miliar US dollar gitu kan. Itu kan berarti kan ada trust sebenarnya Pak ya. Nah, dari situ ya masyarakat yang mohon maaf Pak ya, kalau misalnya saya cluster masyarakat itu, mohon maaf dengan segala hormat, saya justru menyarankan tabayun Pak, cross check. Dalami dengan baik, konfirmasi dengan baik. Jangan kemudian opini kita itu digiring hanya untuk karena wacana dan post-truth bahasanya. Makanya hari ini saya harus konfirmasi ke Bapak. Kan itu daripada saya jadi bagian orang yang punya prasangka buruk tanpa harus mengerti konsepnya. Itu kan agak berbahaya ya. Betul. Karena sebenarnya negara ini butuh sentimen positif publiknya juga kan. Gitu. Betul Pak. Kan gitu. Kita jarang dengar ini Pak dari Pak Erik. Pak Erik lebih banyak bicara soal sepak bola sebenarnya. Kalau saya memang tugas pengawasannya Pak ya. Kan gitu. Tapi oke. Artinya bahwa orang kan kalau bicara sepak bola tuh udah jadi komoditas lah sebenarnya bagi negara-negara maju yang investmentnya kalau bukan negara yang support nggak mungkin. Oke gini, tapi
apakah dengan Danantara Pak Prabowo meyakini bahwa cita-cita dia untuk pertumbuhan ekonomi 8% di tahun pertamanya itu bahkan tercapai? Kita doakan, Pak. Tapi improvisasi beliau bagaimana mengelola negara ini saya sampaikan, doakan dan percaya. Tapi kan pasti kan kita akan ingin dengar langsung dari Komisi 6 ketika kita bicara soal 8% itu kan jangan sampai gini Pak, jangan sampai dipandang bahwa target Pak Presiden target ambisius tanpa scientific base misalnya. Makanya kita ingin tahu apakah kalau melihat perjalanannya yang 150 hari, apakah kita akan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tahun pertama beliau? Kalau saya optimis, kenapa? Karena langkah beliau yang pertama kan, mohon maaf Pak ya, meriset dulu jajaran beliau. Betul. Dengan program efisiensi, kemudian beliau all out untuk menghajar, mohon maaf Pak ya, genderang perang terhadap koruptor, mafia, ya segala macam hal yang bersih-bersih lah dari korupsi, kalau nggak saya bersihin nih. Nah itu, beliau sudah warning berkali-kali kan. Betul. Artinya apa? Kalau mau dalam konteks perjalanan bareng Pak Prabowo minta yakin dulu orang-orang di sekitar beliau dan kementerian, aparat segala macam bersih Pak. Gitu. Gak mungkin membersihkan ruangan dengan sapu yang kotor dan seterusnya. Kan kalau nggak salah Bupati Bogor juga ngadep beliau, pesan beliau cuma satu. Lu jangan korupsi lo ya. Kalau korupsi gue sikat tuh. Kayaknya clear banget tuh Pak. Betul Pak. Jadi ini pesan yang saya, di beberapa kesempatan dan event kan, seperti di ibu-ibu yang di Nahdlatul Ulama gitu, sampaikan muslimat Pak ya, ibu-ibu muslimah. Nah itu beliau ingetin gitu. Tapi kemudian sekarang bagaimana beliau membuka ruang ya kepada aparat penegak hukum untuk berimprovisasi maksimal menyelamatkan uang negara. Mohon maaf Pak, saya di rapat dengan Pertamina ya. Mohon maaf, ada teman yang bilang katanya innalillahi wa inna rajiun. Iya, maksudnya itu tadi Pak, bagaimana Pertamina yang selama ini menjadi BUMN kebanggaan ternyata banyak koruptor. Pada saat giliran saya bilang alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena pada saat zaman sekarang lah mafia migasnya terbukti. Kenapa? Karena saya dulu di periode awal, di periode 2009-2014, saya Komisi 7 Pak, salah satu mitra kerja Pertamina. Saya sudah mensinyalir bahwa mafia migas sedang menggerogoti bangsa ini. Waktu itu saya cetuskanlah bahwa tata kelola energi Indonesia harus melalui revolusi energi. Salah satunya membantas indikasi mafia itu. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena di zaman Pak Prabowo lah alhamdulillah mafia migas itu dibuka Pak. Dengan tanpa ampun, kemudian mohon maaf Pak ya, banyak pemain-pemain besar bahkan ternyata ya memprihatinkannya itu berkolaborasi dengan internal kan Pak. Betul. Beliau sikat semua dari internal maupun eksternal, bahkan orang penting sekalipun harus masuk gitu. Sebelum kita break, saya ingin tanya, musuh Pak Prabowo nambah nggak? Mungkin kalau ilustrasi nambah, orang yang atau pejabat atau tokoh atau apapun yang selama ini enjoy dengan singgasana kelicikan, korupsi, mafia, kong-kalingkong untuk menggerus uang rakyat. Saya bilang karena sampai hari ini saya masih percaya omongan almarhum Gus Dur Pak. Yang mengatakan siapa orang paling nasionalis di Indonesia dan paling ikhlas. Itu Prabowo Subianto. Pak. Gus Dur yang ngomong loh. Saya sekelas anak kampung saja Pak, ikut beliau sebelum ada partai. Saya melihat nilai figur beliau, bahkan saya berinteraksi berkali-kali dengan beliau. Saya bilang ini orang harus diperjuangkan gitu. Kepekaannya luar biasa Pak. Ini contoh sederhana. Kemarin di Antalya discussion di Turki itu kan sempat beliau mengkoreksi hostnya kan. Dia bilang dia udah 2 kali election. Dia bilang dia jujur 3 kali. Yang keempat saya baru menang. Beliau orangnya apa adanya Pak. Artinya bahwa dia nggak malu untuk kalah 3 kali karena memang kalau saya berangkat dari statementnya Pak Mulyadi bahwa kalau beliau adalah orang yang patut diperjuangkan, maka dianya pun memang berjuang habis-habisan untuk memperbaiki kondisi bangsa kan. Nah, itu yang saya sampaikan ke masyarakat, tolong percayakan ke beliau. Beliau hidupnya sudah selesai. Tidak ada orientasi ekonomi, kepentingan keluarga, orientasi jabatan apapun. Beliau hanya ingin untuk bangsa ini. Kalau beliau sekarang dihajar habis-habisan, tolong tabayun, tolong konfirmasi siapa di belakang ini. Karena saya orang yang walaupun anak kampung tadi, saya menilai beliau. Ini contoh sederhana. Suatu saat saya dalam perjalanan bisnis dengan beliau, waktu itu saya join dengan Pak Prabowo. Saya dan beliau terburu-buru dengan partner saya harus ke bandara Pak, karena mepet waktu Pak. Saya monitor pemindahan tas ke bagasi mobil Pak. Pada saat mobil akan bergerak, Pak Prabowo nanya, Pak Mulyadi Anda sudah bagi-bagi tips belum buat tadi porter yang bantu-bantu kita? Saya bilang, aduh Pak lupa Pak, kita buru-buru Pak. Sudah, enggak apa-apa.
terlambat tidak Pak Mulyadi turun bagi-bagi tips. Sampai sejauh itu kepekaannya Pak. Betul. Saya bilang ini orang hebat tuh. Saya tegang Pak takut ketinggalan pesawat Pak. Betul. Gitu kan. Tapi dengan kepekaannya beliau minta berhenti. Pak Mulyadi bagi-bagi Jadi tips. hal-hal kecil tuh, detail gitu tuh memang sering kita lihat di beliau nih Pak. Saya berkali-kali menjadi saksi Makanya sejarah Pak. Lekol tadi selalu ada uang di sini. Kalau sekarang saya nggak ikut Pak. Kan artinya gitu kan, Iya. artinya bahwa mereka tuh, kita tuh jangan ngomong yang gede, Iya, kita ngomong yang kecil aja, dan itu Benar. bentuk perhatian kita tuh. Benar. Itu yang ingin Peka sampaikan. Pak beliau luar Oke, biasa. setelah ini kita akan ngobrol Pak soal pembangunan kewilayahan. Iya. Karena menjadi penting, pembangunan nasional tidak mungkin bisa meningkat apabila pemerataan pembangunan di daerah itu tidak terjadi. Iya. Apalagi misalnya wilayah sebesar Kabupaten Bogor misalnya, Iya. nanti kita akan ngobrol lebih lanjut, tetap bersama kami. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Di podcast kali ini kita masih akan berbincang dengan Pak Mulyadi, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra. Pak Mul, tadi kita udah ngobrol banyak hal nih soal orientasi pembangunan beliau, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan, kita tidak memaksa publik untuk percaya, tapi minimal Anda juga tidak boleh memberikan kritik tanpa dasar yang kuat, kan gitu ya? Betul. Sekarang kita akan bicara soal pembangunan kewilayahan, karena kan dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, orientasi pembangunan itu bukan hanya Jakarta sentris atau Jawa sentris, khususnya Jakarta sentris lah, karena pembangunan harusnya merata ke banyak hal gitu. Kita ingin bicara misalnya Kabupaten Bogor yang dekat dengan Jakarta misalnya, Dan dapil saya Pak itu. dan dapilnya Pak Mul. Iya. Ini menarik Pak, kita mengadakan talkshow dengan para kepala desa nih. Iya. Ada yang menarik di situ bahwa menurut mereka arah pembangunan Kabupaten Bogor itu belum tepat. Karena sebenarnya Kabupaten Bogor itu harusnya arahnya ke pertanian, bukan ke sport and tourism misalnya. Itu yang disampaikan. Nah, kita tahu bahwa di awal pelantikan para kepala daerah, Pak Presiden melakukan retreat lewat Kementerian Dalam Negeri kan. Artinya orang memandang bahwa tidak ada visi personal, yang ada visi negara lewat Presiden yang akan diwejantahkan kepada kepala daerah dan diakselerasi misalnya. Bagaimana menurut Bapak? Apakah memang seharusnya hal-hal soal penentuan konsep pembangunan wilayah itu memang harus sesuai? Misalnya masuk akal juga apa yang disampaikan kepala desa, karena visi besar Pak Prabowo salah satunya adalah ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan Kabupaten Bogor harusnya bisa masuk dalam koridor itu misalnya. Jadi ikut berperan banyak gitu ya. Yes. Nah, saya kira mungkin saya batasi di klaster Bogor dulu lah Pak. Iya, betul. Bogor tempat kelahiran saya, besar dan sekolah semua dengan keluarga di Bogor. Saya juga melakukan monitoring luar biasa pada saat kontestasi Pileg maupun Pilbubnya Pak ya. Karena buat saya sangat strategis, karena siapapun yang memimpin Bogor ya harus punya roadmap yang jelas bagaimana Bogor hari ini dan hari Bogor ke depan. Nah, saya kalau boleh memberikan masukan terkait bagaimana Bogor hari ini dan Bogor ke depan, Pak. Agendanya 3 sebenarnya buat saya. Pertama adalah agenda pembenahan, Pak. Banyak hal yang kemudian berdampak akibat dari kebijakan-kebijakan masa lalu yang misalnya tidak
tepat sasaran, Yes. kemudian banyak terindikasi ya bermasalah secara hukum dan seterusnya. Itu artinya harus ada pembenahan. Pembenahan dalam konteks termasuk tentunya meriset mindset birokrasi ya. Oh iya. Bahwa ini orientasinya kepentingan masyarakat, bukan kepentingan rejim, keluarga dan segala macam. Rakyat orientasinya. Kemudian agenda kedua adalah optimalisasi. Nah, konteks optimalisasi sebenarnya kalau misalnya ilustrasi ini Kabupaten Bogor ini adalah kalau ilustrasi kendaraan ini ada 3.000 cc, Pak. Iya dong. Kecepatannya, sumber dayanya Betul, segala macam. Ini betul. kok cuman nggak kecepatan bisa top speednya bisa 200, kok ini di bawah 100 gitu loh. Ini Ya. kayaknya 1000 cc nggak pakai turbo ini. Nah, itu dia. Ini kan sayang gitu loh, Pak. Ya kan? Kalau 1500 cc pakai Iya. turbo masih enak kan Iya, gitu ya. Betul. Dan ketiga, pengembangan Bogor. Ya. Jadi pembenahan, optimalisasi dan pengembangan Bogor. Nah, semua itu dirangkum dengan komitmen kuat pemimpin yang mendapatkan amanah dari masyarakat. Kehadiran Pak Rudi Susmanto dan Pak Adejaro. Pak Adejaro itu harusnya menjadi solusi buat Bogor. Kenapa? Karena bisa mereka tuh direct ke presiden. Dan Yes. kebetulan presiden kita ini warga Kabupaten Bogor, Pak, Betul. di Bojongkoneng, Pak. Bojongkoneng, betul, Ya kan? betul. Nah, harusnya ini kesempatan luar biasa untuk Bogor menjadi kabupaten termaju yang bukan hanya jargon kampanye, Pak. Iya. Harus bisa dieksekusi. Iya. Nah, barangkali kalau misalnya itu bisa terjadi, langkah awal buat saya, Pak, izin. Semua stakeholder yang mewakili siapapun diajak bicara, Pak. Lalu kita hadirkan akademisi untuk membuat roadmap atau blueprint baru Bogor ke depan. Supaya apa? Tadi, Pak, kalau ada disinkronisasi tentang program dan janji presiden, Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang dilibatkan untuk mensupport dan mensukseskan program itu, kita kan kalau sudah ada punya blueprintnya kan, Pak, tinggal sinkronisasi, Pak. Yes. Kita tadi misalnya sport and tourism menjadi kebanggaan Bogor, Iya. belum tentu juga sebenarnya. 5 years nggak? Makanya Iya kan? Iya, Ya, betul. nggak tahu kalau saya sebagai warga Kabupaten Bogor misalnya saya melihat nggak signifikan nggak aja. signifikan. Kan, mostly kegiatan nggak nyambung juga ke arah sana kan gitu. Ada apa? Ada indikasi cuman jargon politik dan Yes. jargon kampanye doang gitu kan. Ternyata eksekusinya tidak memberikan dampak signifikan terhadap Iya, iya, kemajuan Bogor. Nah, maka tadi, Pak, maka setiap pemimpin mengajak bicara termasuk para akademisi untuk kemudian produknya adalah roadmap atau blueprint Bogor hari ini dan ke depan. Ada ya kalau zaman Pak Harto kan ada arahan bagaimana ada repelitanya, Ada repelita. kan ada Clear pembangunan betul. tuh 5 tahun kita mau ngapain tuh Ada jelas. roadmap, kan Pak. gitu. Dan parameternya akan jelas, Pak. Dan basicnya adalah scientific base kan. Betul, Pak, scientific base. Kenapa? Akademisi libatkan. Ini banyak kan universitas di kita, Oh, Pak. iya, Pak. Ada Kan IPB kok. Makanya. Itu Kabupaten Bogor loh. Kabupaten Bogor, Pak. Jadi saya kira jangan, mohon maaf ya, jabatan itu hanya kegiatan seremonial, Yes. retorika, masa Ya. jabatan habis kemudian ya gini aja gitu. Ya katakan Pak Presiden kan gini nih. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah lu mau ngasih makan orang aja pakai rapat lu kan. Makanya kelamaan kan eksekusinya. Iya. Kasih makan orang mah kasih aja gitu. Iya. Jelas kok saya mau kasih gitu. Maksud saya gini, kan ini mumpung di awal-awal dan tadi kelebihan dari pemimpin Kabupaten Bogor hari ini nih adalah dia bisa datang sama Pak Presiden Betul. karena memang kadernya dan Iya. sebagainya kan gitu. Dilakukan nggak beliau? Alhamdulillah kalau Bupati Bogor, gubernur melakukan itu. Kalau Bapak tadi jawabnya belum, saya mau tanya udah dimarahin belum? sama Presiden? Saya kira intens mereka, Pak, komunikasi. Oke. Maka saya kira masyarakat Kabupaten Bogor kasih kesempatan juga bagaimana pemimpin-pemimpin kita mengidentifikasi masalah, belanja masalah lah bahasanya. Termasuk tadi, Pak, melakukan pembenahan-pembenahan. Supaya apa? Supaya menjalankan roda pemerintahan dan setiap kebijakan anggarannya betul-betul tepat sasaran tadi, Pak. Tepat tepat waktu, tepat anggaran. Stakeholder di wilayah, misalnya ke desa kecamatan dilibatkan, di mana keunggulan mereka Yes. optimalkan. Apalagi sekarang Pak Prabowo luar biasa loh, Pak. Ada program lagi yang harusnya direspon dengan baik. Saya dengar Pak Prabowo kan sudah mulai meluncing program koperasi merah putih. Ya, Bagaimana nanti setiap koperasi akan diberi modal 5 miliar di setiap desa. Yes. Itu perputaran dana bergulir ya. Oh iya, belum lagi perputaran dana di wilayah akan lebih banyak dibandingkan alokasi dana desa. Bahkan dana alokasi dana desa pun beliau akan ingin tingkatkan sampai 7 miliar, Pak. Per tahun. Iya, per tahun. Jadi artinya kalau misalnya itu bisa diimplementasikan, pembangunan mulai dari desa hari ini bukan hanya jargon, Pak. Nah, Bukannya controllingnya susah, Pak? nah semua kan ada mekanisme, Pak. Ya. Ada BPK, BPKB dan seterusnya. Kita kan nggak mau Ada misalnya inspektorat. niat baiknya Pak Presiden sampai daerah tuh nggak jadi apa-apa juga. Nah, betul. Karena kan biasanya gitu tuh biasanya. Iya, Program pusat sampai daerah ya nggak jadi apa-apa. Amsyong Cuman juga kan manfaatin, gitu. iya. Nah, makanya penting. Jadi ide dan keinginan Pak Prabowo untuk memajukan bangsa ini kemudian membangun mulai dari desa tidak hanya jargon. Nah, terkait program tadi, Pak, alokasi dana desa, koperasi merah putih dan seterusnya, saya kira nanti tinggal bagaimana
para menteri-menteri ini melakukan proses dan membuat desk khusus untuk mensosialisasikan. Mulai dari perencanaan, eksekusi, pengawasan, sampai ke ada KPI tertentu yang bagaimana parameter-parameter itu untuk menjaga kemajuan wilayah masing-masing. Saya di Bangga juga mengingatkan tentang bagaimana keberadaan Kementerian Desa itu jangan kementerian yang hanya menggugurkan kewajiban undang-undang. Yes, betul. Ya, mereka sendiri kesulitan berimprovisasi. Saya pernah di periode saya kan waktu itu juga mitra kerja kami itu Kementerian Desa, Pak. Saya sampaikan, Pak Menteri, apa yang Bapak sebut dengan membangun desa secara berkelanjutan buat saya keren. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, itu hanya konsep, saya bilang. Kenapa? Karena dapil saya Kabupaten Bogor, Pak, masih banyak desa dengan klaster desa tertinggal gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Apakah misalnya suara dari pemerintah desa yang harusnya kita bisa masuk ke sektor pertanian, itu seharusnya memang dilaksanakan oleh pemimpin Bogor hari ini. Menurut Bapak relevan nggak itu? Ya, tadi Pak, saya kira harus semua stakeholder duduk bersama, lalu mengklaster keunggulan wilayah masing-masing, lalu fokus pembangunan termasuk kebijakan dan anggarannya dikonsentrasikan sesuai dengan komitmen bersama itu, ya kan? Nah, setiap kepala desa silahkan menyampaikan potensi-potensi yang dimiliki setiap wilayahnya untuk kemudian diberdayakan. Lalu kebutuhan surplus sama defisit setiap wilayah dengan produk-produk kan bisa dikomunikasikan, Pak. Bagaimana akhirnya perputaran uang lebih besar terjadi dan kita akan bangga tinggal di desa dibandingkan harus ke kota. Kenapa? Karena perputaran ekonomi dan uang di desa semakin banyak. Nah, kalau kepala desanya juga satu frekuensi untuk bagaimana memajukan masyarakat gitu, memajukan desanya, ya sinkronkan gitu dengan usulan-usulan yang akan dieksekusi di level. Apakah misalnya sebagai elit Gerindra di Jawa Barat misalnya Bapak akan melakukan turun tangan langsung nih ketika misalnya musrenbang apa sebagainya, sehingga tadi bahwa kita nggak mau ciptain jargon nih, kita mau ciptain program yang memang punya efek dan sesuai dengan potensinya wilayah kita gitu. Dan deliver, Pak. Ya, Yes, tidak hanya program, kita betul-betul terasakan. Confirm, Pak. Jadi kader-kader Gerindra mendapatkan arahan dari pusat bahwa harus selalu mengawal dan memastikan setiap kebijakan presiden kita tersosialisasikan dengan baik dan tereksekusi dengan baik. Maka alhamdulillah khusus Jawa Barat dari mulai gubernur kan, Pak, banyak kepala daerah tingkat 2. Ini gubernur kita lagi oke-oke banget. Iya, dan kader Gerindra juga ya? Kader Gerindra, Pak. Dia wakil ketua Dewan Pembina. Ya, itu keren tuh. KDM keren tuh KDM. Termasuk saya sampaikan juga ke Pak Gubernur. Nah, ke depan misalnya seperti apa? Kalau misalnya APBD selama ini hanya berdasarkan pendapatan asli daerah, transfer daerah dari pusat gitu kan, kemudian potensi-potensi lain, ada satu sisi yang selama ini hanya keputusan-keputusan yang sifatnya hanya menggugurkan kewajiban. Apa itu? BUMD, Pak. Saya melihat BUMD itu hanya exit untuk, mohon maaf ya, balas budi politik gitu. Relawan dimasukkan BUMD, akhirnya apa, Pak? Itu menjadi menggerogoti, Pak. Balik lagi ke tata kelola BUMN, kan, Pak. Kalau misalnya jadi cost center, ya likuidasi. Dan itu harus dikelola dengan profesional. Makanya saya sampaikan ke Pak Gubernur ke depan, jangan hanya mengandalkan dari sumber-sumber PAD dan seterusnya. Ini dividen BUMD juga harus menjadi sumber baru, Pak. Bukannya yang kemarin dirobohin sama Pak Gubernur salah satu karya BUMD ya? Nah itu artinya clear. Saya juga kecewa, Pak. Jadi satu hari setelah bencana itu, saya itu karena dapil saya, Pak. Saya datang, Pak, ke area puncak sana, Pak, ke kampung pensiunan, Pak. Itu clear, Pak. Bagaimana keberpihakan untuk menyelamatkan masyarakat dan mendapatkan manfaat dari pembangunan itu tidak dikaji dengan baik. Saya di tempat yang sama, saya broadcast ke teman-teman supaya ini dievaluasi. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa ke masyarakat, Pak. Zolim, Pak, buat saya. Saya mohon maaf, Pak. Tapi kan itu berkolaborasi dengan BUMN, Pak. Itu dia, Pak. PTPN kan kalau nggak salah. Itu zolim, Pak. Itu PTPN-nya sudah diminta klarifikasi dan minta maaf dan mereka akan mengembalikan fungsi itu. Bayangkan nih, hati-hati nih, Pak ya. Itu kalau tidak salah hampir 1.800 hektar PTPN untuk di wilayah sana itu. Sekarang sisanya sekitar 250 hektar, Pak. Serius, Pak? Serius, dan itu dikerjasamakan. 1.800. Sekarang sisanya tinggal 250-an hektar. Itu potensi bencananya tinggi, Pak. Dan mohon maaf, Pak, saya ngomong keras saja nih. Gubernur sebelumnya zolim terhadap masyarakat Kabupaten Bogor. Wah, ini saya, emosi sebagai putra daerah, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Artinya kan artinya kan bahwa itu fakta lapangan loh. Betul, buat saya itu zolim luar biasa. Bagaimana hanya untuk kepentingan korporasi, alam dikorbankan, masyarakat dikorbankan. Saya komplain luar biasa waktu itu. Tolong orang-orang yang ambil kebijakan sebelum ini yang menjadi bencana, jangan
sekalipun berikan formasi Pak, karena dia sudah tidak punya kepekaan menjaga alam dan masyarakat. Itu aja Pak saya sampaikan. Jadi kalau Anda lihat ke kamera tuh Pak Mul ya karena tuh. kasihan Pak. Saya kaget gila mereka bayangkan tidur saja was-was gitu Pak. Kalau hujan, ini mereka hanyut atau enggak gitu. Kan saya datang Pak ke lokasi itu Pak. Saya langsung ya Allah ini zolim banget Pak. Itu clear. Kampung itu di atasnya destinasi wisata yang dibangun tadi. Ini ada kajiannya atau enggak? Itu clear daerah resapan air dan itu BUMD loh. BUMD Jaswita Pak ya. Jaswita dan bekerja sama dengan PTPN. Saya komplain. Kan katanya bahwa sebenarnya sekian hektar terus PTPN ada memberikan. Ya makanya sekarang gitu. zaman keterbukaan lah, nggak usah nutup-nutupin lah. Mereka tuh kerjasamanya pasti banyak gitu Pak. Saya sekarang sudah punya datanya Pak, siapa saja pemilik kerjasama itu. Saya bilang itu batalin semua. Kita sudah undang manajemen PTPN, kita komplain habis-habisan dan mereka janji untuk melakukan penghijauan kembali Pak. Kapan janjinya Pak? Ya sekarang sudah berjalan kan Pak. Okay. Sudah berapa puluh ribu pohon yang sudah mulai ditanam. Dan saya juga mengingatkan terus Pak Gubernur gitu supaya mohon maaf ini jangan seremonial doang nih, saya bilang harus dikawal. Saya bilang saya kecewa kalau misalnya hanya seremonial. Pak Gubernur mohon maaf Pak, di lapangan itu beliau nelpon saya jawab, ternyata beliau tidak jawab, tapi beliau sedang melakukan instruksi supaya saya mendengar kelihatannya gitu. Iya, betul. Bongkar. Saya kaget Pak Gubernur benar-benar mengeksekusi itu Pak. Alhamdulillah kita doakan juga Pak Gubernur istiqomah lah ya untuk berjuang bareng kita. Kan kalau Pak KDM dipanggil Bapak Aing ya. Bapak Aing. Tapi Pak KDM manggil Pak Prabowo Bapak Aing. Bapak Aing. Tapi artinya gini Pak, artinya bahwa kini langkah berani yang dilakukan oleh para kepala daerah. Ya. Apakah memang menurut Pak Mul nih, apakah memang mereka beneran berani atau justru kan ada teladan berani dari RI satunya misalnya, sehingga juga mereka melakukan hal yang sama gitu. Saya sebagai kader Gerindra dan yang sudah kenal Pak Prabowo Pak, beliau itu sangat mensupport siapapun yang keberpihakannya tinggi terhadap masyarakat Pak. Kalau misalnya ada pemimpin di daerah gitu, bahkan yang mungkin yang membantu beliau di pusat, ragu-ragu gitu, bahkan cenderung membangkang gitu terhadap harapan dan cita-cita presiden, saya kira secara alami mereka akan tersingkirkan Pak. Artinya apa? Saya men-challenge semuanya ya, bahwa keputusan Pak Prabowo clear untuk bangsa ini, tidak untuk yang lain ya. Jadi saya kira jangan sampai Pak Prabowo marah ke bahasa Inggris nih. Katanya kalau beliau sudah ngomel pakai bahasa Inggris, Prancis atau Jerman, itu beneran marah tuh katanya. Tapi itu challenge Pak ya? Iya challenge Pak. Pokoknya saya minta tegak lurus aja lah dengan presiden, karena presiden kita sudah selesai hidupnya. Hanya so gini, BUMN sendiri misalnya terhadap pembangunan kewilayahan itu bagaimana? Orientasi atau pendekatannya sebenarnya? Karena dianggap bahwa BUMN itu hanya mengerti proyek pusat sebenarnya, nggak ngerti proyek daerah juga tuh. Gimana Pak? Nah itu tadi Pak, tadi kan saya bilang Pak, pada saat di Banggar itu pun mungkin pada saat kita membahas PMN kan Pak ya, penempatan modal negara di BUMN, salah satu parameter yang selalu saya sampaikan, stakeholder di daerah dilibatkan dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, terutama di daerah di mana BUMN itu beroperasi Pak. Saya mengkritisi misalnya tentang keberadaan ya mohon maaf ya, aneka tambang misalnya di Bogor Barat gitu ya. Betul. Saya datang Pak, reses Pak ke sana. Saya pikir saya akan berhadapan dengan masyarakat yang perhiasannya banyak gitu, misalnya karena makmur daerahnya sumber emas dan seterusnya. Rupanya? Ternyata curhat Pak, jangankan untuk pribadi Pak, yang infrastruktur yang desa-desa itu aja memprihatinkan. Artinya apa? Segitu emasnya dieksplor ya? Dieksplor Pak. Lalu kemana selama ini? Minimalnya CSR-nya itu apapun lah ya, untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Nah itu yang harus kita kawal supaya pembangunan tadi kewilayahan betul-betul melibatkan masyarakat di wilayah dan masyarakatnya betul-betul bisa menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik Pak gitu. Apakah mimpi Pak Presiden untuk melihat anak bangsa dan warga negara Indonesia tersenyum itu, aduh saya merinding nih. Sebelum beliau meninggal bisa kejadian ya Pak? Iya Pak, jadi betul bahwa di setiap orasi waktu kami berjuang meyakinkan masyarakat, Pak Prabowo selalu menyampaikan itu Pak, bahwa saya ingin dipanggil Tuhan pada saat masyarakat Indonesia tersenyum dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Nah ternyata beliau menghadapi tantangan yang luar biasa, terutama juga mohon maaf Pak, birokrat yang selama ini terjerat dengan mindset yang tidak orientasi pengabdian Pak, masih orientasi penghasilan sih itu pun apa ya. Nah maka beliau harus membereskan dulu ya, katakanlah perang ini pasukannya ya, supaya frekuensinya sama,
mindsetnya sama, orientasinya sama, semangatnya sama, niatnya sama. Nah, lalu beliau bergerak ya dengan segala sumber daya yang ada untuk bersama-sama pasukannya itu untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Maka sekarang beliau dihajar kiri kanan, curigai deh siapa sih yang menentang program Pak Prabowo kalau misalnya kepentingannya tidak terganggu, Pak. Saya yakin itu. Dan jangan polos gitu. Dan dipastikan banyak kepentingan sangat, Pak, yang terganggu akibat gaya kepemimpinan beliau ya. Sangat, Pak. Sangat. Kenapa? Ya mereka sudah asik dininabobokan dengan sistem dan cara kerja yang mohon maaf mindsetnya tidak orientasi pengabdian dan arah kemajuan pada bangsa ini. Saya kira itu, Pak. Itu yang kita juga harus pahami ya. Jadi harusnya kita sebagai anak bangsa ini sekarang apa yang bisa kita bikin, Pak? Untuk membantu Pak Presiden. Pak Presiden. Ya. Tadi saya kalau misalnya ada closing statement saya bilang satu kalimat saja, percayakan ke Pak Prabowo, doakan beliau sehat dan panjang umur. Insya Allah negara ini lebih baik. Itu closing statement? Iya, Pak. Saya pikir menjadi negara besar nggak cukup kalau kita hanya terbuai dengan bahwa negara ini banyak sumber daya alam, tanahnya subur, apapun bisa tumbuh ya. Tanpa tadi yang dilakukan oleh Pak Presiden misalnya melakukan investasi sumber daya manusia sebagai agen perubahan, kemudian memperbaiki birokrasi dan juga kecurangan yang ada di sana sini. Karena rupanya efisiensi itu sebenarnya berpengaruh, Pak. Sangat. Berpengaruh bahwa sebenarnya kita jadi tahu bahwa sebenarnya nggak sebesar itu kita butuh uang. Yes, betul. Dan selanjutnya adalah tidak menaruh rasa curiga pada pimpinan nasional, sehingga kita menjadi manusia Indonesia yang lebih produktif. Dan Pak Presiden ingin mewujudkan bahwa sebelum beliau dipanggil Tuhan, beliau ingin melihat warga negara kita itu masyarakat tersenyum. Kalau gitu kita bisa wujudkan sama-sama untuk mari kita senyum untuk beliau. Amin. Karena kita meyakinkan dan percayakan bahwa beliau juga punya pandangan yang luar biasa untuk bangsa ini. Betul. Terima kasih banyak Pak Mul sudah bersama kami. Ya, sehat terus Pak Mudah-mudahan kita bisa ada di podcast selanjutnya kita bahas lebih banyak mengenai masalah nasional dan juga masalah di Kabupaten Bogor yang juga dapilnya Pak Mul. Terima kasih banyak. Saya Maulana Esnarto. Sampai jumpa.